Anda duduk dengan orang yang berusia 20 tahun, maka Anda akan melihat gaya, logika, dan pola pikir tertentu pada dirinya. Lalu Anda duduk dengannya saat usianya menginjak 30 tahun. Sementara kemampuan itu juga dan tidak berkembang sama sekali. Sementara itu Anda duduk dengan orang lain dan menyaksikan manfaat hidupnya. Setiap hari Anda melihatnya berkembang daripada hari ke hari. Bahkan setiap saat selalu ada peningkatan, baik dalam urusan agama ataupun dunia. Jika Anda ingin memahami hal ini, saya antar Anda untuk sampai pada pokok masalahnya. Ingat, saya antar. Siaran televisi misalnya. Sebagian orang mengikuti acara yang dapat menambah wawasan dan mengembangkan kecerdasannya. Ia mendapat manfaat dari pengalaman orang lain melalui acara dialog, talk show yang serius. Di lain hal, dia pula akan mendapat keterampilan mengagumkan dalam hal berdiskusi, bahasa, pemahaman, kecepatan refleks, kemampuan berdebat, dan teknik mempengaruhi dan meyakinkan lawan bicara. Wow, keren. Dan sebagian orang nyaris tidak pernah absen mengikuti sinetron-sinetron yang berisi kisah cinta yang gagal, drama yang emosional, film horor yang menyeramkan, atau film fiksi yang tidak realistis. Demi Allah, marilah kita lihat kondisi orang pertama dan kondisi orang kedua 5 atau 10 tahun kemudian. Siapa kira-kira yang lebih berkembang? Jawab sendiri ya. Insya Allah sampai sini Anda cukup paham apa yang saya maksud. Marilah kita melihat sisi yang lain, yakni kebiasaan membaca koran dan majalah. Berapa banyak orang-orang yang merasa perlu membaca berita atau mengetahui info yang berguna yang dapat membantu mereka mengembangkan diri. Saya memiliki kerabat laki-laki yang umurnya kisaran 8-10 tahunan lebih tua dibanding saya. Lulusan S1 ilmu akuntansi. Penghasilannya per bulan kisaran 40 sampai 50 juta per bulan. Fantastis bukan? Untuk tingkatan masyarakat biasa, bukan setingkat Mardi Gwowi, Ibu Santoso dan kawan-kawan ya. Pekerjaannya bisnis online, termasuk juga YouTuber di dalamnya. Suatu ketika, dia bercerita kepada saya perihal ilmu bisnis dan cara penerapannya. Dan memang dia ahli bisnis. Kisaran 1 jam obrolan kami, dia memamerkan satu buah kotak berwarna hitam, berdiameter 20 x 20 cm dengan tebal sekitar 7 cm, yang saya tidak tahu isi di dalamnya. Dia berkata, ini saya beli dengan harga 4 juta. Dengan harga yang lumayan bagi saya ya, untuk ukuran kotak sekecil itu. Pada mulanya saya berpikir isi dalam kotak itu adalah salah satu hardware komputernya. Namun saya sangat kaget bukan kepalang saat melihat isi kotak itu yang memang isinya tidak jauh dari tebakan saya. Namun kenapa harus itu gitu loh. Kenapa bukan perangkat setara driver yang memang mahal, atau mungkin hard disk yang punya kapasitas penyimpanan satelit luar angkasa mungkin? Isi kotak hitam itu adalah satu buah flash disk kecil. Ya Allah, flash disk 4 juta. Gumam saya saat itu. Kenapa kaget? Inilah salah satu malaikat finansial saya. Ucapnya dengan nada ngejek saya pada saat itu. Setelah itu ia menjelaskan perihal isi dari flash disk tersebut. Ia menyebutkan penghasilan yang kini berkembang mencapai 40-50 juta per bulan berawal dari dia menonton video di dalam flash disk tersebut. Video tentang mindset dagang, usaha, harta, karir, dan lain sebagainya yang tentu mendorong dirinya untuk mengembangkan diri dan bisnisnya. Dan saat saya menonton satu video di dalamnya, memang saudara-saudaraku sekalian, video tersebut mampu mendobrak pikiran dungu saya tentang beberapa hal yang termasuk uang dan urusan finansial lainnya. Ini bicara tentang cara pandang atau mindset. Jika Anda ingin mendapatkan juga flash disk tersebut, silahkan hubungi saya lewat kolom komentar.
dan insya Allah saya arahkan Anda ke saudara saya tentang bagaimana mendapatkannya. Saudaraku sekalian, begitulah keadaan seorang jika telah memahami potensi dirinya. Harus memang dikembangkan dengan cara apapun, tak tanggung-tanggung. Mental sukses, mental rajin, mental pantang menyerah harus menjadi awal kita mengembangkan diri. Mudah-mudahan saya dan Anda sekalian senantiasa diberi energi positif oleh Tuhan hingga melangkah ke jalan yang baik-baik saja dan bermanfaat.